Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang baik ini, yang mulia ini, kita kembali dapat melanjutkan rangkaian dari silsilah kajian faedah-faedah dari sejarah Islam. Pada kesempatan ini masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang ke-6 dari rangkaian penguasa atau khalifah di masa dinasti Umayyah. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk memahami dan menjalankan agama yang mulia ini. Tak lupa pula di hari yang berkah ini kita banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dianjurkan dalam sunnah beliau. Semoga kita senantiasa dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta mengikuti beliau di dalam segala urusan kehidupan ini, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, akhlak serta hal-hal perkara yang lainnya. Saudara-saudaraku seiman, InsyaAllah kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan bagaimana kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Ya, sehingga kita bercerita tentang seseorang yang begitu fenomenal di dalam sejarah Islam, terkenal dengan keadilannya, terkenal kesolehannya, terkenal dengan ilmunya. Tentu kita akan mengambil pelajaran dan ibrah serta inspirasi dari kepribadian seseorang tersebut. Maka disinilah seharusnya kita sebagai orang tua ataupun sebagai pembimbing umat menceritakan, menggambarkan bagaimana kepribadian yang mulia di tengah umat ini agar mereka menjadikan suri tauladan di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah SWT memudahkan kita membahasnya. Saudara-saudara seiman, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang yaitu pandangan Umar bin Aziz tentang Khawarij, di mana beliau memberikan masukan kepada Al-Walid bin Abdul Malik untuk tidak mudah menjatuhkan hukuman mati kepada setiap orang yang memahami atau yang melakukan suatu kesalahan yang memang secara hukum berhak untuk diberikan hukuman mati. Dan namun Umar bin Aziz menyebutkan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum tersebut, dan kita telah menunjukkan sebuah peristiwa di mana Hajjaj bin Yusuf membuat sebuah kasus yang menginginkan terjadinya clash atau terjadinya kerenggangan atau keretakan antara Al-Walid bin Malik dengan Umar bin Aziz, ketika Al-Walid bin Malik lebih condong mengambil pendapat dan nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Dan telah berlalu kita membahas pembahasan ini, dan satu hal yang perlu juga dipahami oleh setiap penguasa atau setiap orang-orang yang memiliki banyak kolega-kolega, bawahan, maka dia harus mengerti kepribadian yang ada di bawahnya. Ada orang yang tujuannya adalah untuk merusak hubungannya dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan partainya, atau dengan orang lain, atau di lembaga lain, sehingga dia membuat sebuah kasus demi untuk terjadinya suatu kericuhan dan kegelisahan di lembaganya ataupun dalam kekuasaannya. Maka banyak sekali dalam kenyataan ini, ya, hari-hari kita saksikan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan negara kita, terkadang terjadi adu domba, ya, antar sama pejabat negara, antar sama lembaga negara. Maka oleh sebab itu perlunya kehati-hatian bagi seorang pejabat, seorang penguasa, seorang yang berpangkat, yang berkedudukan, baik berstatus sosial, politik ataupun masyarakat, ya, umum, dengan mudah, ya, mengambil kesimpulan dari sebuah peristiwa. Maka sebaiknya harus lebih hati-hati dan lebih jeli agar tidak terjerumus ke dalam sebuah pendapat atau sebuah pandangan yang mengakibatkan terjadinya permusuhan, perpecahan di tengah bangsa kita ini. Saudara-saudara seiman, di dalam kita mempelajari sejarah Islam, kita akan banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa yang perlu kita dalami dan kita hayati, sehingga kita akan menjadikan sebagai pelajaran-pelajaran dalam mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita ini. Baik hal yang berkenaan dengan pribadi kita ataupun keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, utamanya adalah hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal kepentingan umum
bangsa dan negara kita. Baik, saudara-saudaraku seiman, kita akan lanjutkan bagaimana kepribadian Umar bin Abdul Aziz, dan di masa kekuasaan, yaitu setelah Al-Walid adalah saudaranya menjadi penguasa, menjadi khalifah atau menjadi raja, adalah Sulaiman bin Abdul Malik setelah Al-Walid mangkat. Nah, bagaimana pula posisi Umar bin Abdul Aziz saat Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah? Saat Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, dia menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai penasehat utamanya, orang yang pertama sekali diminta pendapatnya ketika hendak mengambil sebuah keputusan. Hal ini dilakukan oleh Sulaiman adalah karena melihat kepribadian yang begitu baik pada Umar bin Abdul Aziz, keikhlasannya dalam memberikan nasihat, ya, kedalaman ilmunya dia, kemudian ketakwaan, zuhudnya, waroknya, ya. Ini yang memotivasi, yang membuat Sulaiman bin Abdul Malik untuk memilih Umar bin Aziz sebagai penasihat utamanya, ya, sebagai orang yang mempertimbangkan pendapatnya yang pertama diajak untuk bermusyawarah. Di sini ada sebuah pelajaran. Hendaknya seseorang yang memiliki orang yang paham tentang ilmu agama, yang ahli dalam politik. Jika sekarang mungkin jarang orang yang ahli dalam segala bidang, karena lebih banyaknya kita sudah dijadikan sebagai ilmu kita sudah memiliki di bidang tertentu, keahlian di bidang tertentu. Maka seorang pemimpin hendaknya dia memiliki, ya, mustasyar, orang-orang yang diajak sebagai untuk berbicara, bermusyawarah. Itu dipilih orang-orang yang jelas latar belakang keilmuannya dan pengalamannya, ya. Jangan dijadikan sebagai teman akrab kita. Selalu ada orang-orang yang memang bersama kita dari awal, dan tentu dia akan memberikan suatu hal yang senang-senang saja bagi kita. Nah, ini perlu juga. Maka kita juga harus mengambil orang-orang yang mampu berani mengkritik kita, itu sebagai orang yang diajak untuk bermusyawarah. Karena kalau kita hanya mengajak teman-teman kolega satu partai atau koalisi yang diajak untuk bergabung, kadang-kadang kita tidak diberikan pendapat-pendapat, tidak mendengar kritik-kritik, bahkan mungkin akan menerima atau mengiyakan segala apa yang kita usulkan, apa yang kita berikan pendapat kita. Maka oleh sebab itu kita juga perlu pertimbangan dan mendengar, ya, orang yang mungkin, ya, berbeda pendapat dengan kita. Kita mendengar kritiknya, mendengar masukannya, sehingga hasil yang dikeluarkan adalah hasil yang betul demi kepentingan umat dan bangsa, bukan kepentingan kelompok, partai, dan golongan. Ini pentingnya bagi seorang penguasa. Jadi ketika dia jadi penguasa, dia adalah membawahi semua golongan, membawahi semua partai, membawahi semua umat, membawahi semua kelompok. Tidak hanya dia membawahi kelompoknya atau ormasnya atau partainya. Maka dia membangun juga bukan untuk membangun partai dan kelompoknya, tapi membangun bangsa ini. Maka dia itu seorang pemerintah, seorang penguasa, mesti dia mengayomi semua. Tidak memilih dan memihak-mihak karena ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, lalu dijauhkan dan diasingkan. Tetapi hendaknya dia merangkul, mendengar apa keluhan dan pendapat-pendapatnya, sehingga keluarlah sebuah hal gambaran yang sempurna tentang kondisi yang ada, ya, yang utuh, bukan dari orang-orang yang pro dan senang atau teman-teman akrab kita. Karena teman-teman akrab kita, ya, pendapat-pendapatnya mungkin akan sangat mirip dengan pendapat-pendapat kita. Emang karena latar belakang yang sama, atau pengetahuan yang sama, atau karena tujuan dari sebuah partai kelompok yang sama, tentu akan tidak terlihatlah kebenaran-kebenaran di pihak lain oleh kita. Maka dari sini dapat pelajar oleh kita, maka seseorang jika dia menjadi pemimpin, dia harus mendengar dari segala lapisan, ya, masukan-masukan itu. Ya, jangan hanya mendengar dari kelompok-kelompok yang selalu mengaku dia adalah orang yang NKRI, ya, orang yang begini begitu, namun kenyataan di belakang dia adalah orang-orang yang merusak bangsa ini dengan tatanan akhlaknya, dengan tatanan omongannya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku seiman, maka dengan melihat bagaimana keberhasilan Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa karena dia didampingi oleh seseorang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka oleh sebab itu, ya, di saat Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa, beliau langsung mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penasehat utamanya, membuka akses yang begitu luas bagi Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan pendapat dan masukan. Ya. Maka ketika awal dia telah diangkat menjadi khalifah, dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Aba Hafs, inna wullina ma qad tara." Wahai Aba Hafs, adalah kunyah daripada Umar bin Abdul Aziz, engkau telah melihat bahwa kita telah diangkat, ya,
menjadi penguasa. Ya, sebagaimana yang kau ketahui. Walam yakum bitadbirihi ilmun. Nah, untuk mengatur ini perlu ilmu. Ya, fama ra'aita min maslahatin, ya, maslahatin ama famur bihi. Kata Sulaiman bin Malik kepada Umar bin Aziz, ya, bila engkau melihat ada kemaslahatan yang umum, ya, untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu, ya, maka tolong perintahkan, ya, perintahkan dan berikan masukan. Nah, akhirnya setelah itu Umar bin Aziz banyak sekali memberikan masukan-masukan, ya, di dalam pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ini. Sehingga, ya, dalam kesempatan lain juga Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Umar bin Aziz, ya Aba Hafs, tamamta bi amrin wala aqrabani amrun illa khatartu fihi ala bali. Dia menyebutkan, ya, tanamtu bi amrin, tidaklah aku merencanakan sebuah urusan atau aku menghadapi sebuah permasalahan, ya, kecuali aku akan mengajakmu untuk berbicara dalam hal itu, ya. Apa alasan Sulaiman ini memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat utamanya? Itulah, ya. Di antara sebab adalah pertama, kepribadian Sulaiman bin Abdul Malik, ya, tidak seperti saudaranya yang sebelumnya Al-Walid bin Malik, di mana Al-Walid bin Malik itu mu'jaban bi nafsihi mu'tadan bi ra'yihi wa waqi'an tahta ta'sir ba'dulatihi. Nah, kalau Abdul Malik dulu dia merasa lebih yakin dengan dirinya dan lebih percaya dengan pendapatnya sendiri, dan banyak pendapat-pendapatnya dipengaruhi oleh para gubernur-gubernurnya, ya, gubernur-gubernurnya. Balkan Sulaiman ala aqs min dzalik ghair mu'tadin bi ra'yi khaliyan min at-ta'thirat al-ukhra alaihi. Berbeda dengan Sulaiman, dia orang yang tidak hanya pede, tidak hanya mendahulukan kemauan pendapat sendiri, tetapi dan bahkan dia juga tidak bisa dipengaruhi oleh berbagai pengaruh-pengaruh kolega-koleganya. Kemudian juga alasannya adalah karena Sulaiman melihat Umar bin Aziz ini adalah memilih pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang begitu tepat, ya, sesuai, ya, dengan kebutuhan kondisi. Tentu ini tidak lepas dari taufik Allah SWT pada Umar bin Aziz yang memang dari kecil rajin menuntut ilmu dengan ulama, kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki telah menjadi gubernur Madinah, ya, dan seterusnya. Kemudian juga hal yang menyebabkan itu adalah kejujuran Umar bin Aziz ketika menasihati Al-Walid, saudara dari Sulaiman, saat mau mengangkat anaknya sebagai pengganti, yang mana akhirnya anaknya itu meninggal dan tidak jadi. Ya, maksud Al-Walid saat itu adalah ketika dia mau mengangkat anaknya yang menjadi khalifah, bukan saudaranya yang telah ditunjuk oleh ayahnya sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Malik. Maka yang menegur, yang menghambat Al-Walid bin Malik dalam rencananya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Mengingatkan, jangan lakukan itu, karena ini adalah suatu pelanggaran terhadap wasiat dari ayah kandungnya, yang sebelumnya telah mewasiatkan bahwa setelah Al-Walid yang menjadi raja atau khalifah berikutnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Tentu melihat demikian, Sulaiman ingin berterima kasih kepada Umar bin Aziz yang telah memberikan nasihat kepada Al-Walid dan tidak melaksanakan sebuah kehendaknya yang ingin menukar dari ketentuan yang sebelumnya itu, yang menjadi raja adalah Sulaiman, yang diinginkan oleh Al-Walid adalah anaknya. Namun hal itu dapat digagalkan oleh Umar bin Aziz. Ini kita melihat, ya, Umar bin Aziz ini kepribadiannya adalah benar-benar jujur dalam menyampaikan nasihat sesuai dengan, dan tentu dalam menyampaikan nasihat dia benar-benar mengikuti apa yang sesuai dengan aturan agama Islam. Berikutnya, apa saja bentuk-bentuk pengaruh Umar bin Aziz di tengah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik? Ya. Pertama adalah setelah Sulaiman berkuasa,
Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Sulaiman untuk mereformasi dari para gubernur-gubernur yang diangkat oleh Al-Walid bin Malik, karena banyak gubernur-gubernur tersebut adalah gubernur-gubernur yang terlalu berlebihan di dalam loyalitas kepada Bani Umayyah, ya, dan juga melampaui batas dalam menentukan sebuah sikap terhadap orang-orang yang tidak pro dengan Bani Umayyah, melakukan tindakan-tindakan yang zalim, ya, over di dalam memberikan hukuman. Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan kepada Sulaiman bin Ali untuk mengganti beberapa gubernur wilayah yang di situ terdapat kezaliman ataupun over di dalam memuja atau berloyalitas kepada Bani Umayyah ataupun kepada pemimpinnya. Di antaranya yang diganti itu adalah gubernur Makkah Khalid Al-Qasari, kemudian juga Madinah, ya, Madinah yaitu Utsman bin Hayyan. Kemudian di antara masukan yang diberikan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa semua pegawai negara, ya, semua pejabat negara hendak melaksanakan solat pada waktu yang tepat, ya, di mana di masa Al-Walid bin Abdul Malik itu solat zuhur agak diundur dari waktu yang awal, gitu maksudnya, bukan tidak solat. Kemudian juga solat asar demikian. Namun di masa Sulaiman itu dianjurkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk solat itu disanakan di awal waktu sekali, dan ya. Kemudian peristiwa lain adalah ketika Umar bin Abdul Aziz memperjuangkan hak warisan daripada anak-anak Abdul Aziz bin Abdul Malik, yang mana Abdul Malik telah menulis sebuah wasiat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan dari beberapa hal, gitu ya. Maka hal itu dibicarakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Malik. Kemudian Sulaiman bin Malik menjawab usulan dan permintaan dari Umar bin Aziz itu dengan bahwa dia memiliki wasiat dari orang tuanya itu Abdul Malik, ya, dari wasiat dari orang tuanya Abdul Malik yang telah menjelaskan bahwa tentang pembagian warisan. Ketika itu Umar bin Aziz meninggalkan dan kembali lagi kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman meminta kepada ajudannya, ya, atau asisten pribadinya untuk mengambil surat wasiat dari Abdul Malik itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Sulaiman, apakah ini abil mushaf da'auta ya amil mu'minin? Apakah ini seperti Al-Quran, ya, perkataan atau wasiat ini, gitu. Karena wasiat ini melanggar hal-hal yang terdapat dalam aturan warisan dalam ajaran Islam. Maka ketika itu dibantah oleh Umar bin Aziz, ini wasiat bukan seperti Al-Quran. Apakah ini seperti Al-Quran? Ya, maka ketika itu seorang anak dari Sulaiman namanya Ayub bin Sulaiman mengatakan, kalau seandainya seorang berkata seperti ini, ya bisa saja lehernya dipenggal, kata Ayub ini, anak Sulaiman. Maka Umar bin Aziz menimpa lagi, jika urusan itu sampai kepada hal demikian, ya, itu lebih ringan daripada hal yang terjadi di tengah kaum muslimin jika diterapkan perkara-perkara yang telah dilanggar dalam wasiat tersebut. Akhirnya Sulaiman menegur anaknya Ayub. Kemudian faqala Umar, ya. Kemudian Umar berkata, in kana al-jahlu fama hilmuna anhu. Ya, maksudnya ini adalah suatu kekurangan ilmunya, dia membuat dia bersikap seperti itu. Ini adalah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Umar bin Aziz di hadapan Sulaiman, yaitu membantah. Dan kemudian setelah itu Sulaiman, ya, mengikuti nasihat dari Umar bin Aziz, ya, ketika sebelumnya dia menganggap bahwa apa yang ditulis oleh Abdul Malik itu adalah seperti kedudukannya, seperti kekuatan hukumnya mengalahkan apa yang ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian, ya, akhirnya, ya, setelah itu Sulaiman mengikuti apa yang diberi masukan oleh Umar bin Aziz, ya, dan memberikan warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam aturan Islam.
Nah, ini pelajaran bagi kita bagaimana ya keberanian Umar bin Abdul Aziz untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan di dalam kerajaan sendiri, dalam kekuasaan khalifah sendiri maupun di luar. Pada suatu kali ini juga bagaimana Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan dan nasihat kepada Sulaiman bin Walid. Ketika Sulaiman datang berkunjung ke kota Madinah, lalu beliau membagikan hadiah atau harta, uang kepada penduduknya. Jadi biasa ya, seorang khalifah datang kepada suatu daerah, itu memberikan hadiah kepada penduduk-penduduknya, Madinah. Ketika itu, Sulaiman bertanya kepada Umar bin Aziz, "Kaifa ra'aita ma fa'alna ya Aba Hafs?" Bagaimana pendapatmu terhadap apa yang kami lakukan ini, wahai Umar bin Aziz? Itu maksudnya Aba Hafs, kunyah daripada Umar bin Aziz. Dijawab oleh Umar bin Aziz, "Ra'aituka zitta ahlul ghina ghina." Kata Umar bin Aziz, engkau berpendapat, engkau telah membuat orang kaya semakin kaya. Wa tarakta ahlul faqri bi faqrihim. Ya, dan engkau membiarkan orang miskin semakin miskin. Ini kritik daripada Umar bin Aziz. Karena dia melihat terlalu berlebihan hadiah dan apa yang diberikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik kepada sebagian penduduk Madinah. Karena itu ya memberikan di sini kritik bagi perbuatan daripada yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik ya, yang dikritik oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ini tentu ya karena kekurangan pengalaman ataupun ilmu dari Sulaiman dengan urusan ilmu agama yang lebih rinci, bahwa dia menganggap bahwa harta yang banyak yang dia berikan kepada penduduk Madinah itu adalah suatu amal yang soleh. Tetapi Umar bin Aziz memberikan sebuah pandangan, sungguh dia telah keliru ketika memberikan harta yang bukan kepada orang yang berhak, ya, dan malah tidak memberikan pada orang yang sewajarnya mendapat bantuan tersebut. Nah, ini juga satu masukan diberikan oleh Umar bin Aziz, ya, di mana bantuan itu baik, membantu rakyat baik, tetapi di sana ada rakyat yang lebih butuh, ada orang yang lebih butuh dari ini. Faqad bayyana Umar bin Aziz ahamiyat at-tafriq baina badlil khairi wa sarfihi lil mustahiqi. Jadi Umar bin Aziz ingin membedakan antara orang yang memberikan kebaikan dengan orang yang berhak, ya, untuk memberikannya kepada orang yang berhak. Lakukan sebuah kebaikan dan memberikannya kepada orang yang berhak. Jadi seorang itu bukan hanya pentingnya berbuat baik saja, ya, melakukan sebuah kebaikan saja, tapi tepat sasaran. Ini yang penting bagi Umar bin Aziz. Ya, memang memberikan bantuan, segala hadiah itu baik, tapi kalau tidak tepat sasaran, ini juga suatu tindakan yang tidak terpuji dalam agama. Maka dikritik oleh Umar bin Aziz, engkau telah membuat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nah, tentu di sini dapat kita ambil pelajaran adalah pentingnya itu keadilan dalam pembangunan bagi seorang pemimpin dalam berikan hadiah. Ya, jangan sebuah daerah yang sudah begitu banyak pembangunan transportasi, ya, semakin dan di daerah lain yang mungkin perjalanan dan transportasinya masih minim, ya, di suatu kota sudah begitu maju, ditambah lagi dengan berbagai transportasi dan kemajuan-kemajuan, sementara daerah yang tertinggal yang lainnya tidak terperhatikan. Tentu akan menimbulkan persoalan kecemburuan sosial di tengah sebagian masyarakat. Nah, ini yang diberikan masukan oleh Umar bin Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ya, agar tidak cukup kita melakukan sebuah kebaikan, tapi juga harus tepat sasaran, ya. Kemudian bagaimana Umar bin Aziz untuk memberikan masukan kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk mengembalikan harta-harta negara yang diambil dengan cara tidak tepat, ya. Ini suatu kali ini ketika Sulaiman, ya, keluar ke daerah Bawadi, daerah kalau kita ya mungkin daerah perdesaan gitulah, ya, daerah perdesaan bersama Umar bin Abdul Aziz. Fa'asabahu sahabun fihi barakun wa sawa'iqun. Lalu di dalam perjalanan dia menuju desa pedalaman ini, itu dia dinaungi oleh hawan, kemudian kayaknya waktu mau hujan gitu ya, mendung, dan ada kilat dan juga petir. Terdengar kilat dan petir. Jadi dalam perjalanan itu dinaungi oleh awan, mendung gitu ya, ada kilat dan petir. Fafaza minhu Sulaiman wa man ma'ahu.
Itu begitu kencangnya mungkin angin, kemudian awan yang begitu hitam, kemudian kilat yang menyambar-nyambar, petir yang begitu memekakkan telinga, membuat Sulaiman dan orang-orang bersamanya menjadi agak takut gitu ya, ketakutan lah melihat kondisi seperti itu. Ini ke jalan menuju desa. Ketika saat itu Umar bin Aziz memperhatikan kondisi Sulaiman saat itu, faqala Umar, ketika dia melihat orang sudah pada takut gitu ya, ada petir, ada kilat, kemudian suasananya gelap gitu kan. Nah, Umar bin Aziz saat itu menjadikan momen itu untuk menyampaikan nasihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Momen itu apa? Dalam momen itu dia sampaikan, "Inna ma hadza sautu ni'matin fa kaifa law sami'ta sauta adzabin." Kata Umar bin Aziz, ini suara ini membawa nikmat, membawa kebaikan, yaitu akan turunnya hujan. Ya, adanya awan yang mendung, kemudian kilat dan petir, yaitu bertanda akan turunnya hujan. Ya, hujan ini membawa nikmat. Gitulah kata Umar bin Aziz, ini adalah suara nikmat. Bagaimana kalau seandainya yang engkau dengar itu suara azab? Ya, suara azab, dan petir itu adalah azab, membawa azab. Ya, ini belum azab, ini baru suara yang membawa nikmat. Kita juga takut gitu. Faqala Sulaiman, "Khudh hadhil mi'a alf dirham wa tasaddaq biha." Subhanallah, kemudian juga hati raja ini juga mampu membaca juga nasihat itu ya, memahami gitu. Dia bilang, ini adalah 100 dirham, tolong bagikan, bersedekah. Ya. Jadi begitu mudah tersentuhnya mereka dengan nasihat-nasihat ya kalau dulu. Maka akhirnya dia katakan, ini ambil 100 ribu dirham, mi'atu alf ya. 100 ribu dirham, silakan bersedekah. Ya, 100 ribu dirham. Tolong sedekahkan, kata Sulaiman. Faqala Umar, "Au khair min dzalika ya amrul mu'minin." Ya. Atau yang lebih penting dari itu wahai amrul mu'minin, kata Umar bin Aziz. Qala wa ma huwa? Apa yang lebih penting dari itu? Ini dia ingin bersedekah 1000 dirham. 100 ribu, bukan 1000 ya. 100 ribu dirham. Ya, 100 ribu dirham. Lalu kata Umar bin Aziz, ada yang lebih penting dari itu. Qala wa ma huwa? Apa yang lebih penting dari itu? Qaumun sahibuka fi madzalim lam yasilu ilaik. Ya, karena di sini ada orang yang bersamamu yang mereka itu terzolimi, ya, mereka tidak mampu mengadukannya kepadamu. Nah, maksud dari Umar bin Aziz ini adalah kembalikan kezaliman yang ada. Mungkin dipungut oleh para tukang pajak dan segala macamnya. Maka kaumun bersamamu yang mereka tuh membawa kezaliman yang tidak mampu mengadukan hal itu kepadamu. Maka Sulaiman duduk dalam mazalim, dia memerintahkan untuk membelikan kezaliman itu, yakni hal-hal yang diambil tidak benar. Wa yadhhar inda Umar wuduhi fiqhi tartibil awliyat farad mazalim muqaddam ala badl sadaqat. Di sini suatu faedah adalah di mana Umar bin Aziz lebih mengarahkan untuk menerapkan keadilan, menupas kezaliman ya, daripada sekedar memberikan sedekah dulu. Ini juga fikih ya. Jangan kadang orang bersedekah hutang nggak dibayar. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi hal yang wajib lebih didahulukan. Ini menolak kezaliman, membebaskan dari kezaliman itu lebih utama dari bersedekah. Maka di sini Umar bin Aziz mengarahkan Sulaiman ini. Di sana banyak orang-orang yang terzolimi, yang hak-haknya tidak terpenuhi, itu lebih pantas untuk lebih dahulu untuk dikembalikan hak mereka, dipenuhi hak mereka sebelum melakukan ya menghadiahkan. Nah, ini bagi pemerintah juga hendak diperhatikan ya. Ini pengalaman bagi hal ini juga diperhatikan. Ada di sana yang rumah mereka tergusur karena pembangunan dan lain-lainnya. Mereka lebih pantas untuk diberikan perhatian lebih dahulu. Ya, lebih perhatian lebih dahulu diberikan bagaimana mereka supaya hidup mereka tidak terlontar-lontar kemana-mana. Ya, kita tahu ya melalui informasi-informasi yang kita ketahui ada di sana karena tergusur dan macamnya mereka menjadi terlontar-lontar hidupnya. Maka hal ini lebih dahulu untuk diperhatikan daripada melakukan hal perkara-perkara yang lainnya, hadiah-hadiah sampai untuk acara-acara yang olahraga, yang apa-apa, uang miliaran, sementara di sana ada masyarakat kita yang terhimpit dengan hutang, yang terhimpit dengan kezaliman segala macamnya. Itu lebih baik untuk diperhatikan bagi seorang penguasa. Ya, tentu mengenal aulawiyat. Ini yang penting bagi seseorang di dalam mengurusi orang banyak, mengurusi organisasi, mengurusi bangsa, mengurusi sebuah. Ini harus perlu diperhatikan, yaitu mengembalikan hak-hak setiap orang yang memilikinya
orang yang berhak, orang yang punyanya, ya, pemiliknya dengan benar sebelum melakukan sebuah bonus-bonus, ya. Kita lebih banyak kadang-kadang memberikan bonus, sementara di sana banyak hal yang wajib belum tertunaikan. Baik, suatu kali, ya, Sulaiman, ya, bersama Umar bin Aziz itu ngecek pasukan perangnya, ya, dan di situ ada bermasukan berkuda, kemudian juga di sana terlihat onta yang begitu banyak, dan bighal, dan juga keledai-keledai, wa athqal wa rijal, kemudian berbagai peralatan kerang, dan juga pasukan begitu banyak. Ya, faqala Sulaiman. Ya. Sulaiman berkata kepada Umar bin Aziz, "Ma taqulu ya Umar fi hadha?" Bagaimana pendapatmu dengan hal seperti ini? Dia melihat kemudian kekuasaannya, ya, kekayaan begitu banyak sekali itu, ya. Qala ara dunya yaqulu ba'daha ba'dan. Dinasihati oleh Umar bin Aziz, Sulaiman ini adalah, saya melihat dunia telah memakan sebagian memakan yang bagian yang lainnya. Lalu kata Umar bin Aziz, wa anta mas'ul an dzalika kullih. Engkau akan diminta pertanggungjawaban semua ini kelak di akhirat. Ya. Falamma iqtarabu minal ma'askar idza ghurabun qad akhadha luqmatan fi fihi min fistati Sulaiman. Jadi kemudian setelah mereka mendekat ke pasukan itu, ada seekor gagak mengambil akhadha luqmatan fi fihi, satu menggigit, mematok sebuah makanan, ya, diambil dari tenda Sulaiman dan dibawa tebang, ya, wa na'iba da'batan, kemudian dia berbunyi gagak tadi berbunyi gitu, ya. Faqala Sulaiman, "Ma taqulu fi hadha ya Umar?" Gimana pendapatmu dengan ini ya Umar? Faqala la adri. Faqala ma dhannuka annahu yaqul? Jangan-jangan dia sedang mengatakan, qala ka'annahu yaqul min aina ja'at wa aina yadhhabu biha. Dia bertanya kemana dia pergi dan di mana dia dapatkan. Faqala Sulaiman, "Ma'ajabuk." Ya, betapa hal yang mengagumkan. Faqala Umar, "A'jab minni man arafa Allah fa'asahu wa man arafa syaitan fa'ata'ahu." Kata Sulaiman, ya, kata Umar bin Aziz dalam memberikan nasihat, ada yang lebih sangat membingungkan, mengharukan kita atau membuat kita terheran, itu adalah orang telah mengenal Allah tapi durhaka kepada Allah, dan orang mengenal setan tapi dia taat kepada setan. Itu maksudnya Umar bin Aziz yang memberikan nasihat secara, ya, sindiran kepada Sulaiman. Jadi dia mengingatkan jangan sampai Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kita mendurhakainya. Allah yang Maha Kuasa. Dan lalu syaitan yang selalu menggoda manusia untuk keburukan, lalu kita taati. Kemudian pada satu kali yang lain juga, di Arafah ketika Sulaiman ini yang melihat bagaimana banyaknya orang berwukuf di Arafah, dia sangat keheranan dengan jumlah orang yang begitu banyak di Arafah, ya, haji begitu banyak, ramai. Ketika itu Umar bin Aziz membisikkan kepada dia, haulai ra'ayatuka al-yawm. Ini semua rakyatmu pada hari ini. Ya. Wa anta mas'ul anhum ghadan. Tetapi di hari kiamat semua mereka pada hari kiamat engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Ya. Jadi dibisikkan oleh Umar bin Aziz kepada Sulaiman, ya, di mana dia menyampaikan nasihat ketika Sulaiman melihat bagaimana banyaknya orang berwukuf Arafah, ya, kemudian saat itu Umar bin Aziz menyebutkan semua ini, mereka ini adalah rakyatmu, tetapi engkau di akhirat kala akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka ini semua. Kalau Sulaiman, ya, dalam riwayat lain juga disebutkan hum khusama'uka yaumal qiyamah, ya, nanti mereka akan menjadi musuh-musuhmu di hari kiamat, nih rakyat seperti ini. Tentu bagi penguasa yang lalai dalam menunaikan tanggung jawabnya. Jadi tidak mudah, ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang berkuasa, menjadi seorang yang menjadi membawahi banyak orang, itu menganggap itu sebuah kemuliaan, tetapi itu adalah sebuah hal yang harus pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita ingat juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika dia ingin memperbaiki jalan-jalan pengembala di Baghdad, dia katakan jangankan jalan-jalan orang membangun kepentingan keadilan rakyatnya, sampai seekor domba saja tergelincir di Baghdad sana, saya takut ditanya Allah SWT karena saya tidak memperbaiki jalannya. Nanti bagaimana dengan kita sebagai penguasa, sebagai pemerintah, hendaknya memiliki tanggung jawab
bagaimana jangan sampai banyak kecelakaan-kecelakaan karena tidak kurangnya perhatian terhadap transportasi ataupun jalan-jalan yang ada, ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah Sulaiman menangis, ya. Lalu dia berkata, billahi asta'in, saya mohon pertolongan Allah, kata Sulaiman ketika disampaikan oleh Umar bin Aziz bahwa semua masyarakat ini, semua rakyatmu ini akan menjadi musuhmu di akhir kelak. Ya, tentu bila tidak berlaku adil. Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin merasakan besarnya tanggung jawab sebuah kepemimpinannya di akhir kelak. Sebenarnya memang itulah kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyati. Masing-masing kalian ada pemimpin, masing-masing kalian akan minta pertanggungjawabannya di akhir kelak. Ya, oleh sebab itu memang hal yang takutnya para salafus saleh untuk menjadi penguasa, pemimpin itu adalah dari sisi ininya. Itu pertanggungjawabannya yang berat di akhir kelak. Bukan karena kesenangan kemewahan yang dapat di dunia ini yang sifatnya sementara, ya. Paling lama menjadi presiden atau 10 tahun kalau dapat 2 periode atau menteri 10 tahun dan segala macam, itu hanya sangat singkat sekali. Tetapi bagaimana dengan perkara yang panjang di akhir kelak yang akan kita hadapi dengan segala pertanggungjawaban. Semoga nasihat-nasihat ini menggugah hati kita, menggugah para kita-kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyadari bahwa ketika kita diberi amanah oleh Allah, memang berusaha maksimal lah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengambil orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan untuk demi kebaikan terlaksananya tanggung jawab kita dengan baik kepada rakyat dan bangsa kita. Baik, pas satu kali yang lain adalah Sulaiman memanggil Zaid bin Hasan bin Ali, itu cucu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu di mana Zaid bin Hasan bin Ali ini pernah mau setuju dengan ketika Al-Walid bin Abdul Malik ingin mengganti Sulaiman, itu dia ingin menunjuk anaknya menjadi khalifah setelah dia. Ya, sedangkan dalam keputusan sebelumnya adalah telah ditunjuk oleh ayahnya Abdul Malik adalah setelah Al-Walid adalah Sulaiman. Nah, dia termasuk orang yang setuju dengan hal ini. Maka Sulaiman memanggilnya. Dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan untuk tidak melakukan interogasi lah, ya, interogasi, pertanyaan-pertanyaan kepada Zaid bin Hasan ibn Ali ini. Yaitu di mana ketika Sulaiman berkirim surat yaitu kepada Zaid bin Hasan bin Ali ini, maka yang membawa surat itu dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz, tunggu sebentar, ya, saya akan berbicara dengan jangan engkau berjalan dulu, saya akan bicara dengan raja atau dengan amir atau dengan Sulaiman, begitu. Jadi maka disebut habisa Umar ar-Rasul. Jadi ditahan oleh Umar bin Aziz pertama sekali orang yang membawa surat tersebut. Ya, la takhruj hatta ukallima Amirul Mukminin. Jangan engkau berangkat sampai aku berbicara dulu dengan Amirul Mukminin, kata Umar bin Aziz. Ya, dan hal yang ditulisnya tentang yaitu Zaid bin Hasan bin Ali. La'ali atibu nafsahu fayaturku hadzal kitab. Ya, saya akan berikan nanti masukan, mungkin dia akan akan menerima masukanku, maka dia tidak jadi mengirim surat ini kepada Zaid bin Hasan bin Ali. Kemudian ketika dalam kondisi demikian datanglah dalam masa menunggu, ya, Umar bin Aziz mau bicara dengan Sulaiman. Dalam beberapa hari itu rupanya Sulaiman jatuh sakit, ya. Kemudian Umar bin Aziz juga bicara kepada orang yang ditugaskan untuk mengantarkan surat itu untuk tidak berangkat. Kenapa? Karena Sulaiman dalam keadaan sakit. Kemudian dalam sakitnya inilah akhir dari masa kehidupan Sulaiman dan dia meninggal. Maka akhirnya yang menjadi khalifah setelah itu adalah Umar bin Aziz. Maka akhirnya Umar bin Aziz meminta surat tersebut dan mengambilnya dan tidak jadi dikirim kepada Zaid bin Hasan bin Ali. Ini bentuk kecintaan Umar bin Aziz. Dia menenangkan suasana, menetralkan gitu, ya, hal-hal yang mungkin akan dipersoalkan oleh Sulaiman bin Ali. Dia berusaha untuk tetap ke kondisi kekuasaannya dalam keadaan tenang dan tidak perlu ada pemanggilan kepada orang yang loyal di dalam kepada keputusan pemimpin yang sebelumnya itu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ini bentuk bagaimana
ya, kepeduliannya Umar bin Abdul Aziz ya dengan Ahlul Bait juga dan ini juga kita katakan sebagaimana pelajaran-pelajaran berlalu kita jelaskan bahwa hubungan antara Ahlul Bait dengan penguasa Bani Umayyah tidak seperti yang digambarkan oleh orang Syiah ya. Hubungan yang sangat baik, mereka memuliakan Ahlul Bait ya, termasuk telah kita jelaskan di masa Muawiyah, kemudian Zaid bin Muawiyah dan seterusnya, termasuk di masa Umar bin Aziz ataupun masa-masa yang lainnya, di mana Ahlul Bait itu diberi gaji tersendiri oleh mereka dari kekuasaannya, yaitu memiliki gaji tersendiri. Taib. Nah, kemudian itu tentang kepribadian Umar bin Aziz di saat dia menjadi mustasyar, menjadi penasehat tunggal bagi Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian kita bicara sekarang tentang bagaimana tanggapan Umar bin Aziz saat dia pertama menjadi khalifah. Nah, tanggapan saat dia telah wafatnya Sulaiman bin Malik, dia diangkat menjadi khalifah. Ya, Umar bin Aziz ini dia naik mimbar dan berpidato. Ya. Apa yang pertama sekali dia sampaikan dalam pidatonya? Ayuhan nas inni qad ubtulitu bihadzal amr. Mengeri ra'yin kana minni fih. Dia katakan, wahai kaum muslimin, yaitu wahai manusia, saya ini maksudnya wahai kaum muslimin semuanya, saya telah diuji dengan hal ini, dengan urusan ini, yang saya tidak punya pendapat, tidak ada masukan dari saya untuk hal ini, tidak ada andil di dia untuk menunjuk dirinya, untuk mengusulkan itu. Ya. Dan juga tidak ada permintaan, dia ditunjuk tanpa pengetahuan dia. Ya. Cuma telah kita sebut sebelumnya, ini adalah masukan dari Raja' bin Haywah kepada Sulaiman bin Malik. Wala musyaratan minal muslimin wa inni qad khalaqtu ma fi a'naqikum min bai'ati. Yang kemudian dia menyebutkan juga tidak ada semacam permusyawaratan yang dari kaum muslimin untuk menunjuknya. Ya. Fakhtar al-anfusahan nas sahatan wahidatan qad ikhtarnaka ya amlul mu'minin. Dia menyebutkan di saat dia menjadi, jika kalian tidak setuju saya menjadi khalifah, silakan kalian membatalkan baiat kalian kepada saya, kata Umar bin Aziz. Namun semua orang menjawab saat dia menyampaikan pidatonya, menjawab, qad ikhtarnaka ya amirul mu'minin radina bika fawalli amrana bil yumni wal barakah. Dia sebutkan sini, jawaban manusia saat itu adalah, kami telah menerima engkau sebagai khalifah kami, sebagai pemimpin kami, ya, kami redha, maka uruslah urusan kami ini dengan baik dan keberkahan. Nah itu. Wa nasyara annahu la mafarra min tahammul mas'uliyah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan kecuali untuk melanjutkan kepemimpinan khilafan, ya. Kemudian dia menyebutkan bagaimana metode kepemimpinan yang akan dilakukan dalam pidato perdananya saat dia menjadi khalifah. Amma fa innahu laisa ba'da nabiyikum nabi. Pertama dia katakan, tahuilah tidak ada lagi nabi setelah nabi kalian, yaitu Muhammad SAW. Wala ba'dal kitabi alladhi unzila alaihi kitab. Dan juga tidak ada lagi kitab selain Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ala inna ma hallahu halal ila yaumil qiyamah. Ketahuilah, apa yang telah dihalalkan Allah, ia akan halal sampai hari kiamat. Ala inni lastu biqadin. Saya bukanlah orang yang akan mengambil sebuah keputusan, walaki munafin. Saya bukan orang yang berhak untuk menentukan hukum, ya. Tapi saya hanya sekedar melaksanakan. Ala wa inni lastu bimubtadi'in walakini muttabi'in. Dia mengatakan, saya ini bukan ala orang yang akan melakukan bid'ah, membuat perkara-perkara yang baru, walakin muttabi', saya akan benar-benar ikuti, yaitu sunnah para khulafa rasyidin dan sunnah para a'immah yang telah adil dalam pemerintahan mereka. Maka dia katakan, wa inni lastu bimubtadi'in, saya tidak akan melakukan perkara-perkara yang bid'ah, ya, tapi saya akan melakukan hal-hal yang telah digariskan oleh para sahabat Nabi SAW. Walakin muttabi', saya hanya mengikuti. Ala inni laisa li ahadin an yuta'a fi ma'siyatillah. Ala innahu laisa li ahadin an yuta'a fi ma'siyatillah. Dia ingat juga. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Ini nasihatnya.
Jadi artinya dia kalau seandainya ada perintah dan keputusan dia yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka rakyatnya dia persilakan untuk membangkang, tidak boleh mentaati dia. Maka dia katakan tidak seorang pun pantas untuk ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Memang Rasulullah SAW telah menyebutkan, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Ala inni lastu bi khairikum. Kemudian dia menyebutkan, aku bukan orang terbaik di antara kalian, walakin rajul minkum gara'ana Allah ja'alani asqalakum. Ya, bukan saya, tapi saya adalah salah seorang di antara kalian yang Allah menjadikan aku sebagai orang yang membawa beban kalian. Ya. Ayuhan nas, man sahibana falyusahibna bi khamsin. Kemudian dia sebutkan, wahai para manusia, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menjadi teman kami, hendaklah dia memiliki 5 perkara. Wa illa fala yaqrubna. Jika tidak, jangan dekati kami. Ya. Yarfu ilaina hajatan man la yastati'u rafa'aha. Syarat pertama adalah orang yang menjadi teman kami, ya, adalah orang yang mampu mengangkat kebutuhan orang yang tidak mampu mengangkatnya kepada kami. Artinya, jika ada di sana masyarakat tidak mampu untuk datang untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, kebutuhan-kebutuhannya, hendaknya ada yang menjadi orang-orang pejabat, orang-orang yang itu adalah tugasnya adalah mengangkat kebutuhan mereka, mengangkat usulan mereka. Wa'inuna 'alal khairi bijuhdihi wa duna 'alal khairi 'ala ma nahtadi ilaihi. Kemudian orang-orang yang berhak untuk menjadi teman kami adalah orang yang membantu kami untuk melakukan perkara yang baik dengan segala kesungguhannya. Yang ketiga adalah dia menunjukkan perkara-perkara yang baik yang kami untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Ini dia minta kepada orang-orang yang di sekitarnya. Wala yaktabanna 'indana ar-ra'iyya wala ya'tarid fi ma la ya'ni. Itu perkara yang berikutnya adalah jangan sampai ada yang mengunjingkan seseorang di sisi kami. Dia tidak mau. Aduan-aduan yang tidak ada bukti, ya. Jangan sampai ada yang berghibah di sisi kami, ya, terhadap rakyat. Dan tidak pula tarik fima la yakni, atau berbicara perkara yang tidak bukan urusannya, tidak penting, ya. Usikum bitaqwallah, kemudian aku wasiatkan kepada kalian semua, kata dia saat dia angkat menjadi khalifah, untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna taqwallah, ya, khalfun min kulli syai' wa laysa min taqwallah khalfun. Jadi ketakwaan kepada Allah adalah yaitu benteng dari segala hal, dan tiada selain takwa Allah dari pembenteng dapat membentenginya. Wa'malu li akhiratikum. Hendaklah kalian beramal untuk akhirat kalian. Fa inna man 'amila li akhirati kafallahu tabaraka ta'ala amra dunyahu. Ini nasihat dia kepada rakyatnya. Hendaklah kalian berupaya untuk mencari kebahagiaan akhirat. Barang siapa mencari kebahagiaan akhirat, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dunianya. Ya, ini janjinya. Memang ya, Rasulullah SAW telah menunjukkan sebuah hadisnya, ya, barang siapa menjadikan dunia harapan utamanya, motivasi hidupnya, dia akan disibukkan dengan dunia itu, bahkan akan tercerai-berai urusannya, dan dunia tidak akan datang kecuali dia tidak akan mendapatkan dunia sesuai yang telah ditakdirkan baginya. Demikian pula barang siapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai harapan dan keinginan yang tertingginya, maka Allah akan mudahkan urusannya, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan terpaksa. Maka oleh sebab itu di sini Syekh Umar bin Aziz menyebutkan, ya, jadikanlah semua amalan kalian untuk mencari kebahagiaan akhirat kalian, dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dunia kalian. Wa aslihu sarairakum, kemudian perbaiki hati kalian. Ya, isi hati kita perlu perbaiki, rahasia kita harus perbaiki. Ya, jangan ada dengki, jangan ada hasad, ya, perbaiki amal batin kalian. Maka dia wa aslihu sarairakum. Yuslihullahu karim ala niyatikum. Allah akan perbaiki kondisi nyata kalian. Subhanallah. Jadi ada nasihat yang sangat penting ini, baik-baik rakyat maupun penguasa, yaitu pertama adalah jika kita semua ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka perhatian kita akan ke sana, maka kita akan terjauh dari berlomba di dalam dunia ini, tapi Allah akan cukup kebutuhan dunia kita. Kemudian juga nasihatnya adalah perbaiki niat kita, hati kita. Jauhi dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak, ya, kondisi kita, hubungan kita dengan penguasa, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang lain. Maka jika kalian perbaiki hati kalian, Allah akan perbaiki kondisi kalian yang nyata. Ya. Wa aksiru min dzikril maut. Perbanyaklah dari ingat kematian. Wa ahsinu, ya, al-istidad qabla yanzila bikum. Ya, ingatlah kematian, bersiaplah sebaik-baiknya untuk sebelum datang kematian kepada kalian.
fa innahu hadimul ladzat, karena kematian itu akan menghancurkan segala nikmat. Ya. Kemudian dinasihatkan lagi, wa an hadhil ummah lain lam yakhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha wa inna ikhtalafu fi dinar wa dirham. Dia sebutkan juga perselisihan di tengah umat ini bukan karena masalah beriman kepada Rabbnya, bukan karena pada tentang nabinya, dan bukan pula tentang kitab sucinya, tetapi perbedaan-perbedaan perselisihan diawali dengan adalah dalam masalah dinar dan dirham. Ya, perpecahan di tengah umat ini, kata beliau, bukan karena berselisih tentang beriman kepada Allah. Ya, maksudnya dengan meyakini tentang ada Allah yang harus kita imani, kita sembah. Yang bukan tentang nabinya, bukan tentang kitab sucinya, tapi sering diawali oleh adalah perkara tentang dinar dan dirham, harta, ya, dan uang. Wa inni wallahi la u'ti ahadan batilan, la u'ti ahadan batilan wa la amna ahadan haqqan. Saya tidak akan pernah memberikan suatu hak kepada seorang yang itu adalah tidak haknya, dan juga tidak akan pernah menghambat hak seseorang. Ya. Summa rafa'a sautahu hatta asma'an nas faqala ayuhan nas man ata' Allah wajabat ta'atuhu wa man 'asa Allah fala ta'ata lahu. Wahai manusia, wahai orang semuanya, hadirin dan hadirat, begitulah, bahwa tidaklah boleh mentaat, ya, orang yang wajib ditaati adalah apabila dia taat kepada Allah, dan orang yang berdurhaka kepada Allah dia tidak perlu ditaati. Ati'uni ma ata'tullah, taatlah kepadaku, kata Umar bin Aziz, selama aku taat kepada Allah. Fa in asaitullah fala ta'ata li alaikum, jika aku bermaksiat kepada Allah maka kalian tidak boleh taat kepadaku. Wa inna man haul min haulikum minal amsar wal mudun fa inna man hum ata'u kama ata'tum fa ana waliyukum. Adapun orang-orang di sekalian di daerah-daerah, kota-kota semuanya, ya, jika mereka taat sebagaimana yang taatan kalian, maka aku adalah pemimpin kalian. Wa inhum naqamu falastu lakum biwalin. Jika kalian membenci, ya, kalian tidak suka, maka saya bukanlah pemimpin kalian. Kemudian dia turun, ya, itulah nasihat-nasihatnya saat dia menjadi awal dia pidato perdananya saat dia telah ditunjuk menjadi khalifah sebagai pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Baik, sebetulnya banyak sekali bagaimana kepribadian dia saat telah menjadi khalifah. Benar-benar menerapkan, ya, keadilan. Kemudian dia menentukan orang-orang yang ingin menghubunginya. Itu ada 5 sebab. Itu tadi kita sebutkan adalah memiliki kebutuhan, ya, ayyafa ilaihi hajatan ma la yastati'u ayyasil ila khalifah, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan orang yang mungkin tidak bisa untuk datang menemui khalifah. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan juga bahwa dia harus siap menjadi orang yang setia untuk menegakkan kebenaran, kebaikan. Kemudian, ya, juga larangannya untuk tidak bolehnya seseorang yang mendekat kepadanya suka membicarakan orang lain, ya, mengadu domba dan lainnya. Taib. Kemudian dalam pidato-pidato yang tadi cukup banyak sekali, ya, bagaimana dia sangat menekankan nasihat-nasihat agama kepada kaum muslimin saat dia berkuasa. Berikutnya adalah bagaimana, yaitu keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz ini. Ini sangat terasa sekali sehingga menjadi suatu fenomenal sekali kata keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz ini. Dijelaskan di sini bahwa keadilan itu ada 2. Yang pertama adalah melarang kezaliman dan menumpas kezaliman dari orang yang dizalimi, ya, itu mengambil hak-hak mereka, dan juga menghalangi adanya permusuhan-permusuhan, ya. Dan bentuk yang kedua adalah yaitu surah ijabiyah tata'alaq bi aktsar ma ta'alaq bi daulah, itu berkenaan dengan hal berkenaan dengan negara, ya, yaitu para setiap pribadi rakyat memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, beramal, bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang diberikan keluasan di dalam Islam. Nah, ini bentuk keadilan yang dia lakukan di dalam kekuasaannya. Di antaranya waqad qama Amirul Mukminin Umar bihadzal rukun al-'azim wa bada al-khatir ala atamma wajhin wa kana yara anna al-mas'uliyata wa sulta fi nadhar Umar hiya al-qiyam bi huqqin nas. Pertama dia melihat, Umar bin Aziz ini melihat bahwa kekuasaan itu adalah melaksanakan
memberikan hak-hak setiap manusia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian melaksanakan pembangunan, memajukan masyarakatnya. Ya. Ini di antara hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Aziz. Pertama, dia menopang kezaliman dulu, kemudian memberikan hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam agama. Bagaimana dia memulai menerapkan keadilan itu pada dirinya sendiri. Maka dia mulai dengan dirinya, tanfidha lima arada Umar min raddil mazalim ma kana saghiran aw kabiran bada bi nafsihi. Di mana Umar bin Aziz ini betul-betul mencontohkan keadilan itu pada dirinya, kepada masyarakatnya. Dia dimulai dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga dia menjadi contoh bagi yang lainnya. Pertama adalah panadhar ila ma fi yadihi min ardin aw mata'in faqarra minhu hatta nadha ila fasl khatim faqala hadha mimma kana al-Walid bin Malik atanihi mimma ja'ahu min ardil maghrib fakharaja minhu. Di semua kekayaan-kekayaan yang dia dapat hadiah di masa pemerintahan sebelumnya, di masa al-Walid bin Malik, ya, itu dia kembalikan. Ya. Wa kana dzalika israrihi aqati syai' bi yaqinin hatta ilai ma fi yadi la syubhat. Kemudian dia kembalikan semua, ya, pemberian-pemberian yang hadiah-hadiah yang ada pada diberikan oleh penguasa sebelumnya. Sehingga dia yakin apa yang ada pada tangannya adalah hal-hal yang tidak ada keraguan tentang kehalalannya. Nah, ini salah satu hal yang dia lakukan pertama. Kemudian, ya, ini dia mulai mengembalikan harta-harta yang dia peraih sama dia penguasa sebelumnya sebagai gubernur. Hadiah-hadiah itu dia kembalikan, ya, sehingga hal-hal yang dia ragukan, keabsahan kepemilikan atau hadiah-hadiah yang diragukan tentang pembagian pemberian daripada raja-raja sebelumnya, penguasa sebelumnya, dia kembalikan. Ya. Kemudian disebutkan juga di sini, hinistakhlafa nazar ila makan dia lihat bagaimana budak-budak yang dia miliki, pakaian-pakaian, ya, hal-hal yang berlebih-lebihan, faba'aku lama kana bihi anhu ghaniyun. Dia jual. Fabala salasa wa 20 alf dinar. Sehingga totalnya sekitar yaitu 23.000 dinar. Ya. Lalu dia sedekahkan. Faja'alu fis sabil. Kemudian ini pembagian-pembagian yang dia dapatnya. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dari Ismail bin Hakim anhu qala, "Kunna 'inda Umar bin Abdul Aziz hatta tafarraqa an-nasu wa dakhala ila ahlihi." Ini diceritakan ketika kami berada di rumah Umar bin Aziz ketika manusia sudah pada pulang saat pidatonya tadi, kemudian dia masuk ke rumahnya, lil qailah fa idza munadin yunadi. Kemudian dia memanggil, ya, salatu jami'ah. Faqala fa faza'na faz'an syadidan makhafata an yakuna qad jaa'a fatqu min wajhi min al-wujuh aw hadathun. Jadi ketika itu dia terkejut karena ada panggilan secara umum untuk berkumpul. Wa inna makana anhu da'a muzahiman faqala ya muzahim inna al-qaum qad a'tuna ataya wallahi ma kana lahum ayatunaha. Dia bilang kepada asisten pribadinya itu Muzahim, yang dia bilang mereka ini adalah telah memberikan hal-hal kepada kita yang mungkin kita tidak berhak menerimanya. Maka lana an naqbalaha. Ya, tidak pantas untuk kita. Wa inna dzalika qad sara ilayya laisa alayya fihi dunallahi muhasib. Di mana hal ini, perkara-perkara ini tidak bisa menghisap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Muzahim, ya Amirul Mukminin, hal tarikam waladak. Ya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana, apakah engkau tahu bagaimana bagian anak-anakmu? Ya, hum kadza wa kadza. Fadharabat ainahu faja'ala yastadbi'u wa yaqulu akiluhum ilallah. Kemudian juga dia semua harta-hartanya yang tadi dapat pembagian-pembagian negara dia serahkan. Kemudian dia tanya bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Ya, dia kata Umar bin Aziz, saya serahkan mereka kepada Allah. Summa intalaqa Muzahim min wajhihi wa dzalika hatta ista'na ala Abdul Malik. Ya, fa azna lahu wa qad istaja'a liqa'ihi fa qala lahu Abdul Malik, "Ma ja'a bika ya Muzahim hadis sa'a." Jadi dia minta Muzahim ini mengurusi perintah daripada Umar bin Aziz ini. Yaitu Amirul Mukminin memanggil saya, fadzakar lahu ma qalahu Umar bin Aziz. Kalau qala qultu lahu ya Amirul Mukminin tadri kam waladak. Ini anak dari Umar bin Aziz, ada namanya Abdul Malik juga. Kemudian, ya, bi'sa wazir din anta ya Muzahim summa wasaba fantalaqa ila babi abihi Umar fasta'dhana alaihi faqala azin. Jadi minta anak ini menemui ayahnya Umar bin Aziz ini. Ini ketika Umar bin Aziz ini ingin menyerahkan harta-hartanya kepada negara, ke kas negara, untuk hal-hal yang dia ragukan tentang keabsahan kepemilikannya.
Ini bagaimana ya kita lihat ya, Umar bin Aziz ini memulai dari dirinya sendiri untuk mencontohkan perkara-perkara yang syubhat atau kewaroannya di dalam memiliki harta yang dia miliki, sehingga memang dengan kejujuran niatnya, ketawaduan ini dan juga keikhlasan dia mendapat suatu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala saat berkuasa. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana rakyatnya menjadi sejahtera, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mengurus negaranya, sehingga berbagai keseruan-keseruan yang memang mungkin ancaman pada penguasa-penguasa sebelumnya terhadap Bani Umayyah, di masa Umar bin Aziz itu ancaman-ancaman itu sangat mereda sekali. Karena mereka melihat bahwa Umar bin Aziz itu adalah ketika berkuasa bukan tujuannya adalah memupuk kekayaan atau bermewahan, tetapi dia benar mencontohkan hidup yang sederhana dari dirinya sendiri kepada masyarakatnya. Jadi ini di antara perkara yang dilakukan Umar bin Aziz. Sebetulnya banyak sekali cerita tentang bagaimana Umar bin Aziz ini mengeluarkan dari kekayaan-kekayaan dari istrinya juga, yang karena istrinya juga adalah keluarga khalifah yang memang banyak mendapat jatah-jatah dari orang tuanya, dari saudaranya ya, sebagai raja, sebagai penguasa saat itu. Maka dia berbicara kepada istrinya, kamu memilih saya atau memilih harta-harta ini, sehingga dia kembalikan harta-harta yang dia dapatkan dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya yang berkuasa sebelumnya itu kepada harta negara ya, sehingga tentu harta negara menjadi jumlahnya sangat kaya ya. Akhirnya dari itulah dapat dilakukan pembangunan. Ini kita lihat memang kalau dipikir ya, seorang penguasa tadi dia memiliki kekayaan, semuanya sudah mendapat pelayanan dari negara, kesehatan, segala macamnya. Jadi akhirnya dia merasa bahwa kelebihan-kelebihan ini tidak ada manfaat bagi dia, untuk apa dia simpan. Maka ini yang membuat orang sangat terharu melihat kepemimpinan daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Sebetulnya banyak cerita-cerita bagaimana kewaroannya, sabarnya dia ya, Umar bin Aziz ini di dalam saat memerintah ya. Di antara dia adalah membebaskan orang dari pajak ya, wadu' al-maks ya, karena pajak dulu pernah juga diambil di masa itu karena kebutuhan negara tidak memiliki biaya ya untuk gaji-gaji pegawai ya. Di hal ini memang para fuqaha membicarakan asal daripada muks pajak itu tidak boleh, kecuali dalam kondisi kas negara tidak ada biaya untuk penyelenggaraan negaranya. Jadi di saat itu dibolehkan negara, tapi bukan sebagai sumber utama dari kekayaan negara pajak ya. Nah, di sini Umar bin Aziz itu membebaskan rakyatnya ya. Dia dan juga sebagian jizyah daripada orang-orang yang non muslim yang hidup di wilayah Umar bin Aziz itu dia bebaskan bayaran jizyahnya, karena memang jizyah itu sebagai tanggung jawab bukti kesetiaan seorang non muslim kepada pemerintah muslim, dan dia menyatakan hak yang sama dengan muslim dalam kesejahteraan sosialnya, kesehatan, pendidikan, apapun saja, keamanan, hak-haknya diakui, dan dia kemudian juga kepemilikan harta segala macamnya. Nah, maka umat muslim sangat melarang memungut pajak ya. Di sini diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais, qala lamma wala Umar bin Aziz wada'a maqs an kulli ardin ya. Kemudian Umar bin Aziz setelah menjadi khalifah, dia menghapus pajak terhadap setiap pajak bumi gitu ya, dan juga menghapus jizyah daripada setiap muslim. Nah, ini juga perlu ya, karena teman-teman kita yang terindikasi berpikir radikal kadang-kadang menyalahkan, menganggap ketika penguasa tidak memungut jizyah daripada non muslim itu menganggap itu suatu pelanggaran ya dalam agama. Padahal itu ada kembali kepada kebijakan pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpin itu sendiri ingin mengambil, silakan. Ya, sebetulnya jizyah ini bukan bentuk kezaliman kepada non muslim, tetapi adalah bentuk tanggung jawab mereka dalam pembangunan negara juga. Karena orang muslim mengeluarkan zakat dalam banyak hal ya. Ada momen-momen yang mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan sosial bersama. Ada zakat fitrah namanya, ada zakat mal ada namanya, ada nanti ada udhiyah. Ini adalah bicara untuk kesejahteraan umum ya. Nah, orang-orang yang non-muslim, dia ada namanya cara untuk kesejahteraan umum, pembangunan, dukungan kepada pemerintah dengan bentuk itu jizyah tadi. Nah, hal ini pun dibebaskan oleh Umar bin Aziz di masa kekuasaannya dia. Itu dihapuskan pajak maupun jizyah, dihapus oleh Umar bin Aziz. Ya. Kemudian ya, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Aziz ya di masa dia.
Kemudian juga bukan sampai di situ ya, bukan hanya masalah kesejahteraan masyarakat, sampai kepada perhitungan masalah bagaimana orang memiliki binatang ternak tidak boleh disiksa, tidak boleh digunakan hal-hal yang tidak pantas bagi binatang ternak. Jadi kalau orang bicara masalah hak asasi manusia, tapi di masa Islam itu ada juga bagaimana binatang tidak boleh dibebani hal lebih itu. Maka dia melarang an-nakhzid daba bil hadida wa anil lijam. Jadi asiqal, tidak boleh kekangan onta ataupun kuda itu terlalu berat, ya, menyemberatkan, menyakitkan para binatang-binatang itu. Ternak itu tidak boleh itu. Ya, atau dengan menandai pemilik. Kalau dulu orang-orang itu menandai pemiliknya karena onta itu dilepas di padang yang luas bercampur dengan orang lain, itu masing-masing pemiliknya memberikan tanda pada binatang ternaknya dengan menggunakan semacam besi panas untuk menandai di kulitnya. Ini tidak boleh oleh Umar bin Aziz. Ini bagian daripada kezaliman pada binatang. Ya, maka ini beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan di masa Umar bin Aziz. Kemudian juga fi tahdiri hamulatul ba'ir bi 600 ritil. Bahkan kalau onta bawa barang itu tidak boleh lebih daripada 600 liter, ya. Jadi tidak boleh lebih. Jadi sampai ke demikian, ya, keadilan Umar bin Aziz itu bukan hanya pada rakyatnya, bahkan pun binatang-binatang pun diatur penggunaannya oleh Umar bin Aziz. Jangan sampai yaitu onta membawa lebih dari 600 liter. Ya, tidak boleh membawa barang lebih dari itu. Nah, ini menentukan bagaimana Umar bin Aziz, keadilan yang ada di masa dia. Kebebasan di masa Umar bin Aziz, ya, diberi kebebasan untuk berpikir, ya, tetapi bukan berpikir yang aneh-aneh, ya. Seorang bebas melakukan pendapat, kebebasan yang memang dibelaskan oleh dalam agama. Baik, ini sebetulnya panjang, ya, berbicara tentang ini, bagaimana memang banyak ulama yang mencoba mengambil faedah-faedah dari kekuasaan Umar bin Aziz yang menjadi fenomenal di dalam keadilannya. Memang kalau kita lihat hal yang detail-detail itu betul-betul diperhatikan oleh Umar bin Aziz. Seperti contoh tadi kita sebutkan bagaimana dia sampai orang membawa barang untuk kendaraan dengan onta atau kudanya tidak boleh melebihi dari 600 liter gitu, ya. Bagaimana perhatiannya kepada hal seperti itu. Baik. Kemudian sebetulnya banyak sekali, ya, kepribadian dia, takutnya dia kepada Allah, ya, kemudian apalagi zuhudnya Umar bin Aziz, ya, kita bicara nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini kepribadiannya dalam sifat-sifat pembaruan-pembaruan yang dia lakukan dalam kekuasaannya dia, ya. Sebetulnya banyak, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari Umar bin Aziz ini, sehingga banyak sekali ulama-ulama yang menulis tentang kepribadiannya, keadilannya, dan juga bagaimana ibadahnya dia, ya, termasuk